Sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Petanahan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Petanahan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 SD Negeri 1 Petanahan dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yosi Sri Alifianti, Guru SD Negeri 1 Petanahan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yosi Sri Alifianti, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Dan untuk yang beragama selain Islam, silakan menyesuaikan. Mari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga usai nanti. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Siti Kiptia SPSD dipersilakan untuk memimpin. Monggo Ibu. Mohon maaf, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Kepada hadirin semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Petanahan
Kepada Ibu Siti Musfiro SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yosi Sri Alifianti sebagai narasumber dalam diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Yosi dalam rangka tugas aksi nyata CGP Angkatan 10. Semoga Ibu Yosi bisa melaksanakan diseminasi budaya positif ini dengan lancar dan nanti bisa membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Ya, mari kita ikuti acara diseminasi budaya positif ini dengan seksama sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa terapkan pada peserta didik di SDN 1 Pertanahan. Selanjutnya, kami dari pihak sekolah berharap kepada Ibu Yosi untuk menerapkan ilmunya di sekolah dan juga nanti berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru di sekolah ini. Dan nanti hasilnya juga akan memuaskan, membuat SD kita ya, SD Negeri 1 Tamakadung, SD Negeri 1 Pertanahan menjadi lebih baik. Amin. Ya, kiranya dari saya sambutannya cukup sekian karena waktunya yang sudah siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Musfiro SPDSD. Acara selanjutnya yaitu paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yosi Sri Alifianti, guru SD Negeri 1 Pertanahan. Kepada Ibu Yosi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen atas nama Yosi Sri Alifianti MH SPDSD mohon izin untuk menyampaikan aksi nyata 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan sempat. Karena terkadang sehat tetapi tidak sempat. Sekarang alhamdulillah dalam kondisi sehat dan sempat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Mohon izin ibu-ibu semuanya, saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Diizinkan Ibu? Diizinkan, terima kasih. Silakan dilanjut Ibu As. Sebelum memulai, saya akan pantun dan dimohon sekali ibu-ibu nanti menjawab
Kita buat kesepakatan dulu. Mau menjawabnya dengan cakep atau apa? Cakep. Oke. Berarti siap memberikan jawaban ya. Duduk santai di tepi taman. Oke. Tersenyum manis, menikmati pemandangan. Selamat pagi wahai kawan. Semoga hari kita menyenangkan. Terima kasih. Ini sebagai awalan dengan pantun supaya fresh dan mengingat kembali kita pada masa-masa dulu masih erat sering kali menggunakan pantun untuk sambung kata obrolan dengan rekan-rekan. Selanjutnya, perkenalkan, tadi saya di awal sudah perkenalan, saya CGP Angkatan 10 dengan pengajar praktik Ibu Dian Rahmawati dan fasilitator Bapak Muhammad Nana Afisiena. Selanjutnya, saya adalah bagian dari keluarga besar SD Negeri 1 Petanahan, yang mana SD Negeri 1 Petanahan, Bapak Ibu semuanya sudah pirsa, berada di jantung kota Kecamatan Petanahan, yang mana mudah terjangkau aksesnya. Selanjutnya, sebelumnya, tadi sudah pantun, sudah fresh, supaya lebih fresh lagi, dimohon untuk ibu-ibu semuanya berdiri. Kita pemanasan lagi, persiapan pemanasan lagi. Sambil dicoba ya Bu As, suaranya masuk atau tidak? A Ramsam Sam from the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Tangan di atas. Reach for the sky, Ya. let's sing along to the silly, silly Ramsam song. Ya, tepuk A tangan. Ramsam Sam, a Ramsam Sam, Guli 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 sam sam. a Ramsam Sam, a Ramsam Sam. Guli 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 sam sam. Ya, oke. Guli, 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 Ramsam Sam. Guli, 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 Ramsam Sam. Ya, oke. Reach for the sky. If you wanna be a Ramsam master, you Kalau gotta ingin jadi master, go kita buka. faster. A Ramsam Sam sam. Ya, oke. Sam sam. Guli 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 guli. Guli 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 sam sam.
sudah mulai jenuh. Ini melatih konsentrasi, melatih kecepatan juga. Seperti tadi beberapa saya sendiri ada yang harusnya masih arang samsam tepuk, tetapi saya sudah buli-buli ya, seperti itu. Sudah bunyi-bunyi. Iya, sudah buli-buli. Jadi supaya kembali fresh. Ini di awal supaya fokusnya sudah tertemukan. Mungkin tips daripada dipaha, boleh nanti dengan tepuk atau yang lainnya. Supaya nanti kalau anak jadi tidak, ibu pupuku lara, seperti itu. Jadi tadi adalah persiapan. Sekarang sudah fokus, kita masuk ke materi yang akan disampaikan, yaitu modul budaya positif. Budaya positif yang akan dibahas ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma. Dilanjut disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih ketujuh subbab ini? Nah, ini akan saya sampaikan apa yang sudah saya pelajari selama 1 modul sebagai siswa CGP, seperti itu. Silakan bahas. Kita masuk ke paradigma. Pembelajaran dengan paradigma lama. Jadi sistem pendidikan pada paradigma lama masih menempatkan siswa atau murid sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai individu yang aktif menemukan makna belajarnya. Berbeda dengan paradigma baru. Ibu-ibu yang sudah mengajar kurikulum merdeka pastinya sudah pernah mendapati atau memahami terkait pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa atau murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pembentukan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun. Jadi menuntun, bukan menuntut. Berbeda satu huruf tetapi jauh maknanya ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, yaitu bukan dasarnya, mohon maaf, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran guru oleh KHD, kita dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodratnya diibaratkan sebagai petani. Ternyata guru itu bisa pula diibaratkan sebagai petani, seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang akan kita semai. Apabila biji tersebut kita tempatkan di tanah yang subur, mendapatkan perawatan seperti pemupukan, penyiangan hama, penyinaran yang cukup dan pembersihan, maka biji tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi kondisi sebaiknya pun akan terjadi. Selanjutnya, di situ terkait dengan apabila kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan yang mengarah ke jangka panjang, kita harus mengubah cara berpikir kita. Ini kaitannya tentang stimulus respon, tentang dunia, dan teori kontrol. Seperti pada stimulus respon, kita menganggap diri kita sama, kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol, ternyata kebutuhan kita berbeda. Orang-orang melihat kita sama, ternyata gambaran kita berbeda pada teori kontrol. Selanjutnya ada yang terakhir itu model berpikirnya, kalau menggunakan stimulus respon itu menang kalah.
yang menang berarti ada yang kalah. Tetapi ternyata dengan teori kontrol tentang dunia, sekarang pola berpikirnya bukan menang kalah, tetapi menang-menang. Diambil sisi baiknya, seperti itu. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kita akan masuk ke makna kata disiplin. Boleh saya minta kesempatan dari ibu-ibu semuanya, sebutkan satu kata yang terbersit di benak ibu-ibu terkait disiplin. Boleh kata dalam bentuk negatif ataupun kata dalam bentuk positif. Tepat waktu. Tepat waktu, Tertib. taat, tertib. Selanjutnya ada tepat waktu, taat, tertib. Ada yang lain? Kalau hukuman itu identik dengan disiplin atau tidak? Identik ya. Oke. Kalau berarti tadi tepat waktunya positif, Iya. taat positif. Selanjutnya tertib juga positif. Sanksi, betul. Ternyata ada positif dan negatifnya dari pemahaman kita terkait kata disiplin itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Berdasarkan KBBI, disiplin itu ternyata memang benar memiliki makna tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, serta mengusahakan supaya menaati peraturan. Nah, tadi seperti yang saya tanyakan, kata disiplin dalam kehidupan sehari-hari identik dengan tadi sudah disampaikan ya, ada yang tertib, disiplin, taat dan lain sebagainya, bahkan patuh. Tadi keluar pula ada sanksi dan hukuman. Selanjutnya, nah kenapa kok tadi dibahas? Karena ternyata kita akan masuk ke materi disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin acap kali dimaknai untuk menyuruh seseorang agar patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan perasaan tidak nyaman. Padahal disiplin itu kan harusnya bagus, tapi masih erat dengan ketidaknyamanan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Saya yakin ibu-ibu semuanya, guru-guru yang sudah berpengalaman, tidak ada yang tidak mengharapkan anak-anaknya memiliki disiplin diri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini tadi yang negatif-negatif dari disiplin ya. Nah, kalau dari disiplin positif diharapkan tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif memiliki makna global yaitu penerapan perilaku yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi intrinsik tiap individu tanpa paksaan dari manapun. Selanjutnya, mari berlogika. Tadi sudah dapat materi banyak, sedikit berlogika. Cluenya yang datang terakhir jadi juaranya. Tadi yang masuk pertama adalah Bu Aas. Bu Aas dilanjutkan oleh Bu Siti Kiptiah. Selanjutnya yang masuk siapa? Dengan clue yang datang terakhir jadi juaranya. Setelah itu ya Bu Hafifah. Bu Hafifah. Oke, boleh. Berarti setelah Bu Hafifah siapa? Bu Rohatu. Masih kurang tepat. Bu Siti. Oh, Bu Wuri. Oke. Tadi setelah Saya ulang. Sekarang dengan nama di luar. Hari ini saya mohon maaf ya menggunakan nama Ibu Siti ya. Hari ini Ibu Siti dia belanja ke pasar, membeli nanas, selanjutnya stroberi, dan membeli satu barang lagi. Barang apakah yang akan dibeli oleh Bu Siti? Mangga, masih kurang tepat. Cluenya yang datang terakhir jadi juaranya.
jawabannya apa? Udah. Oke, ulang. Bu Siti Kiptia berbelanja membeli nanas. Setelah membeli nanas, Bu Siti Kiptia mampir membeli stroberi. Oke, selanjutnya apa Bu Siti? Buah apa ya yang pakai ini? Oh, nggak harus dua, nggak harus dua, boleh dua. Oke. Oh, Pak Sarkan berdua sekali. Buah-buah terus. Oh, Kita membeli nanas, stroberi, kiwi. apa? Yogurt. Pakai i. Rupanya pakai Nggak harus dua, bebas. Kan pasar itu banyak sekali yang dijual. Beli ingkung. Ingkung, oke. Berarti setelah beli ingkung beli apa lagi? Gandul. Gandul, oke. Setelah gandul apa lagi? Lele. Lele. Setelah lele, Enak. ini bisa diterapkan di anak-anak kecil Ibu sembari media. Jadi cluenya yang datang terakhir maksudnya itu huruf terakhir ya. Nah, jadi juaranya dia menjadi di depan. Makanya tadi nanas, huruf terakhirnya kan S. Nah, strawberry, huruf terakhirnya I. Selanjutnya ingkung, G-nya tadi gandul, L-nya lele. Oke. Kayaknya M. Biar fresh lah. Nanti kalau saya beri masuk ke materi-materi terus terlalu berat. Saya pun terlalu capek. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku itu ada dua, eksternal dan internal. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal, ini kaitannya adalah tujuan dari disiplin positif itu sendiri untuk menghargai diri sendiri. Silakan. Nah, ini lebih terpisahnya. Jadi motivasi eksternal itu menghindari hukuman. Saya berangkat awal supaya tidak dihukum. Saya berangkat awal supaya disanjung, betul. Selanjutnya kalau motivasi internal, tanpa disanjung, tanpa dihukum, tetap berangkat seperti ketentuan. Itu kaitannya mungkin dengan perilaku positif motivasi internal. Nilai-nilai kebijakan universal, kita perlu tahu bahwasanya nilai-nilai kebijakan universal itu kebajikan universal bersifat universal sendiri, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu dipastikan memiliki tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsipnya, motivasi dari dirinya akan terbangun sehingga motivasi dari diri dalam itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kebajikan universal itu erat kaitannya di kegiatan kurikulum merdeka itu dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu guru kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah di luar kepala tentang materi profil pelajar Pancasila. Yang kelas 3 dan kelas 6 sedikit banyak sudah mulai tahu ya Bu Afifah. Iya, karena kita memang belum 100% seperti itu. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang berkait dengan profil pelajar Pancasila. Boleh minta tolong Ibu Guru kelas 1 bagaimana cara mengenalkan tentang profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Iya, silakan. Monggo. Maju Bu untuk mempermudah anak-anak. Ya, supaya anak-anak mulai mengenal tentang profil pelajar Pancasila. Itu untuk kelas 3 besok. Bekal kelas 3. Nah, bekal iya betul, bekal kelas 3 dan kelas 6. Monggo Bu dari situ. Oke. Saya sebagai guru kelas 1 untuk memperkenalkan tentang materi profil pelajar Pancasila, di antaranya yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman, contohnya melaksanakan yang hubungannya dengan ibadah, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memperkenalkan bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala
diperkenalkan bahwasannya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama. Oh, baik. Selanjutnya kalau buat perpindahan global contohnya bagaimana? Jadi terima kasih. Kalau saya karena mahasiswa untuk berkebinekaan global itu kita itu sebagai bangsa Indonesia di mana kita memiliki keanekaragaman agama, suku, bangsa, ras. Nah, itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita dalam perbedaan itu kita tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, mungkin kita mulai mengajarkan dengan orang lain itu saling menghormati. Terus kita mulai memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia melalui tayangan-tayangan atau kita memperkenalkan lagu-lagu daerah lain. Itu salah satu contohnya. Luar biasa untuk tepuk tangan untuk Burhan dan jujur saja karena seperti berkebinekaan global bagi kami yang terbiasa masih sekedar mandiri, gotong royong, itu masih apa sih berkebinekaan global? Dan ternyata seperti yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu pun bisa dijabarkan sangat luas. Jadi secara tidak langsung kami pun akan lebih memahami. Untuk kalau kelas 1 melatih dengan lagunya bagaimana Bro Hadan? Pengenalan lagunya? Caranya mendengarkan saya putarkan video, terus nanti anak-anak mendengarkan, terus dipraktekkan. Boleh dipraktekkan sekalian? Boleh sekali. Ya, ya ibu-ibu semuanya berdiri. Ya, jadi Dengan gerakannya ya Bu? Oh, sambil tepuk tangan saya. Oh tepuk tangan, oke. Ya. Siap? Ibu Bismanya, marilah kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila dengan tepuk tangan ya semuanya ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rahatun. Jadi ternyata pengenalan profil belajar Pancasila bisa melalui lagu ya. Oke. Supaya anak-anak mudah hafal kan. Kalau melewat lagu. Oke, betul. Selanjutnya, nah tadi kita sudah belajar tentang belajar Pancasila, profil belajar Pancasila. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Kenapa menggunakan kata keyakinan? Kenapa bukan peraturan saja? Sedangkan kita dulu sudah terbiasa mengenal mengapa kita memiliki peraturan larangan merokok di lingkungan pendidikan. Menurut Ibu semuanya, alasannya kenapa tidak diperbolehkan merokok di lingkungan pendidikan? Asapnya mengganggu pernapasan, betul. Apalagi di anak-anak ya, itu sangat-sangat rawan. Selanjutnya ada pula peraturan tentang penggunaan seragam sekolah. Di Indonesia ada peraturannya ya. Adakah alasannya kita harus berseragam? Kenapa tidak dibebaskan saja? Mungkin supaya tidak ngeget antara yang orang-orang yang kurang mampu dan yang mampu. Mungkin kalau yang lebih mampu kan mungkin kalau tidak seragam, oh bajunya lebih bagus. Terus yang sedang-sedang ya bajunya ya biasa-biasa saja. Mungkin dianggapannya seperti itu. Terus selanjutnya agar kelihatan rapi. Oke, betul, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi memang ternyata sebenarnya peraturan pun ada tujuannya. Tetapi kita sekarang dibiasakan untuk menggunakan kalau di dalam kelas bukan peraturan kelas tetapi menggunakan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan
keyakinan kelas itu sendiri memiliki makna kesepakatan antara guru dan murid berupa pernyataan universal supaya mudah diingat dan dibuat bersama. Jadi bukan guru saja yang membuat, tetapi dibuat bersama-sama dengan anak, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ternyata dalam pembentukan keyakinan kelas kita diawali dengan sedikit saja. Jangan langsung banyak, karena anak-anak memorinya tidak bisa langsung menampung semuanya. Sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya, sesuaikan dengan kondisi kelas dan atau sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam prosesnya. Ini ada contoh bagaimana langkah membuat keyakinan kelas di kelas 6 SD Negeri 1 Pertanahan. Karena saya guru kelas 6, meskipun saya belum kurikulum Merdeka seutuhnya, tetapi saya pun sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas. Yang pertama dilakukan yaitu mengadakan surat pendapat atau berdiskusi tentang peraturan, tentang hal-hal yang mereka harapkan untuk dituju di dalam kelas atau di dalam proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, anak-anak menyusun peraturan-peraturan yang sudah ada pada surat pendapat untuk dipilah dan dipilih, diubah menjadi keyakinan. Selanjutnya, keyakinan kelasnya kita cek kembali, dan apabila sudah setuju semuanya, kita sepakati. Akan lebih baik lagi apabila ditempel di tempat-tempat yang mudah terlihat. Ini keyakinan kelasnya. Selanjutnya, berkaitan dengan keyakinan kelas, kita juga ternyata memiliki kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari yang tadi sudah, ternyata kita sebagai guru bisa mungkin menempati dari kelima posisi kontrol ini. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Silakan ibu-ibu menyaksikan tayangan video, tidak lama. Apa yang dilakukan? Sekarang kamu berdiri 100 kali jalan dan angkat kedua tangan. Pegang buka tangan, selalu begini.
bapak, ya ibu-ibu semuanya. Tadi bagaimana saat melihat videonya? Ada yang terharu, ada yang mau ditakoni pon, kan seperti itu tadi ya. Iya. Ada yang jadi sebelum memasuki materi 5 posisi kontrol, saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya tadi memperhatikan gestur. Ada gestur yang dari guru ataupun siswa yang nampak ada perbedaan atau perubahan atau tidak? Gestur gerak tubuhnya, mimik wajahnya seperti itu. Dari siswanya Pak? Siswa maupun guru, bebas. Dari siswanya ada, dia merasa ketakutan. Mukanya nampak Iya, ketakutan. dari secara ini dia juga ragu-ragu ketika mau masuk. Dari gurunya sudah kelihatan mukanya dia sudah jutek. Di awalnya. Di awal. Iya. Terus kalau Sebelum melihat kenyataan apa yang terjadi pada si anak, tapi begitu dia mengetahui ketika melihat si anak sih masih takut karena dia tidak tahu gurunya itu sudah mengetahui latar belakangnya. Tapi gurunya begitu melihat situasi itu dia merasa sedih kayaknya, terharu. ibu-ibu semuanya tadi memperhatikan tidak gestur sang guru saat meminta maaf kepada anak? Awalnya, gestur awal. Guru itu menempatkan posisinya sedikit di bawah dengan anak dulu ya, baru setara ya. Menurut ibu-ibu semuanya ada alasannya tidak? Kenapa sang guru itu lebih memilih untuk katakanlah menyamakan posisinya? Itu kan kalau kita menggunakan ego, loh saya guru kok saya harus ke anak kecil meminta maaf, menunjukkan gestur bahwasanya kita lebih rendah, kan seperti itu. Kalau kita menggunakan ego, tetapi kalau tadi di video sang guru itu sempat merendahkan tubuhnya di bawahnya, posisi matanya sang anak itu sempat sang anak menundukkan melihat ke guru, baru saat meminta maaf setara dan merangkul. Ternyata untuk hal permintaan maaf itu dapat menurunkan emosi. Berbeda apabila tatapan matanya itu yang yang mau diminta maaf itu harus mendongak, itu akan lebih ada rasa terintimidasi. Kayak akhirnya ada keraguan, ini minta maafnya serius atau tidak ya? Tetapi kalau dengan setara, tapi kalau mungkin apabila tidak nyaman ibu-ibu saat meminta maaf dengan posisi harus menundukkan, ada baiknya mungkin dengan duduk. Kita kan jadi setara dengan anak. Jadi posisinya anak pun jadi lebih rileks. Kalau sambil berdiri mau minta maaf, si anak karena apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bu Aan, dia ada rasa ketakutan karena tidak tahu bahwa sang guru sudah tahu bahwasanya kondisi di lapangan katakanlah sudah terlihat. Nah ini mungkin bisa kita berikan ke anak sedikit demi sedikit. Nah tadi dari posisi kontrol yang sudah dilihat di awal, sang guru menempati posisi kontrol yang mana ibu bapak? Dari pembuku, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Awalnya pembuku. Taunya dari mana? Tanpa meminta alasan apapun dia langsung memberikan hukuman teman ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Oke, betul. Kalimat-kalimatnya tadi di situ ada menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Acap kali kita melakukan itu tanpa kita sadari memang. Nah, dari segala posisi kontrol yang ada, tadi di awal sang guru masih menempati posisi pembuku. Selanjutnya ada kaitannya ternyata di sini kaitan dengan dunia berkualitas. Ini masih awam kata-kata ini. Maksudnya dunia berkualitas itu yang bagaimana? Oh di sini ada penjelasan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan sampai di manajer itu
murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah, berbeda sendiri ya, karena pada manajer dirinya, sedangkan kalau pada yang lain masih guru. Jadi sedikit informasi, maksud dari kaitan dengan dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Makanya pada posisi teman di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Tapi karena penting itu akhirnya sang anak ketergantungan. Sang anak ketergantungan akhirnya menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Nanti posisi yang diharapkan yaitu posisi manajer, supaya murid tersebut dapat menempatkan dirinya sendiri sebagai gambaran terbaiknya. Karena sang guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Aas, kenapa kok di awal dari videonya Pak Guru menempati posisi penghukum? Karena dia tanpa alasan bertanya, tidak tanya alasannya apa dan lain sebagainya. Tetapi kalau manajer dia ditanyakan dulu. Selanjutnya contoh pertanyaannya untuk manajer, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nanti muridnya menjawab, ini gambaran ya kurang lebihnya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki diri kami atau memperbaiki diri saya. Karena dampaknya yaitu apabila sudah sebagai manajer, tidak sebagai manajer, anak akan mengevaluasi dirinya sendiri tentang bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya buat. Nah, ini kaitannya tadi dengan yang posisi kontrol, ada konsep disiplin dengan identitas gagal, kaitannya hukuman dan penghargaan. Hukuman menyakitkan, mohon maaf saya jadi grogi, tidak nyaman, perasaan takut, karena kalau dihukum ya pastinya takut seperti tadi, terpaksa, dan yang kita takutkan akhirnya dia akan menyembunyikan kesalahan karena untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu tadi diharapkan di depan kelas dia akan menjadi rendah diri. Nah, kalau hukuman ada biasanya ada penghargaan, tetapi ternyata penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya sendiri, dan yang terakhir menghukum dengan sistem ranking. Karena saat di ranking yang pintar, oh aku pintar kok, tapi yang dalam posisi secara akademis tidak pandai kan dia akan merasa berkaitannya dengan merasa dihukum, iya rendah diri, seperti itu. Selanjutnya tadi ada identitas gagal, sekarang ada identitas sukses. Pada identitas sukses bukan hukuman dan penghargaan, tapi adanya konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi, tadi kita sudah sempat membahas di awal ya, ada stimulus respon. Selanjutnya ada penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi itu bagus, tetapi jangkanya hanya jangka pendek. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan, karena kalau tidak dimonitoring, akhirnya tidak berjalan, tidak merasa diawasi. Anak-anak menghormati peraturan, tetapi kehilangan kesempatan untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan pada restitusi, anak-anak diajak bertanggung jawab akan perilakunya. Fokus pemecahan masalahnya jangka panjang, berbeda dengan konsekuensi. Selanjutnya anak-anak jadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Terus tadi sudah membahas tentang stimulus respon, ada teori kontrol. Kita sebagai pemegang kontrol diri. Dan yang terakhir, anak-anak menjadi bersemangat memperbaiki kesalahan. Tadi ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi memiliki makna proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, dan bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Itu disampaikan oleh dosen pada bukunya di tahun 2004. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat diri sendiri, mencari kebutuhan dasar, tadi yang sudah dibahas ya, yang mendasari tindakan, serta restitusi diri menjadi cara yang paling baik dibandingkan hukuman, konsekuensi, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, fokusnya adalah pada solusi penumbuhan karakter dan memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang tadi sudah membahas ada identitas gagal dan identitas sukses. Sekarang kita gabungkan. Ibu-ibu, ada kasus di sini murid sering tidak mengerjakan tugas. Kalau kita di posisi hukuman, apa kira-kira yang akan disampaikan? Mohon maaf Ibu, saya terlambat. Saya lupa. Oh, saya lupa. Saya tidak mengerjakan tugas. Berarti bagaimana? Kalau sebagai menghukum gurunya? Selalu itu dan itu alasannya. Selalu itu dan itu alasannya. Ya, oke. Selain itu apa lagi? Kalau hukumannya? Kenapa bisa lupa? Kenapa bisa lupa? Mulai baik. Kalau konsekuensi tadi jangka pendek, contohnya bagaimana? Tidak dapat nilai. Tidak dapat nilai kalau tidak mengumpulkan Nilai tugas. akan guru kurangi. Nilai akan guru kurangi. Oke, ada tadi tidak dapat nilai apabila tidak mengerjakan tugas, nilai akan dikurangi karena terlambat mengumpulkan tugas. Oke. Kalau restitusi, tadi kan katanya ditanya dulu. Berarti apa contohnya? Kenapa? Alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Terus? Jika ada tugas lagi, tolong lebih dipersiapkan. Lebih dipersiapkan lagi. Oke, berarti mengingat ke dalam diri ya. Oke. Atau mungkin, ayo, keyakinan kelasnya apa? Mungkin seperti itu ya. Coba kita cek. Contohnya, ini tadi karena tidak ini ya, ini percontohan saja. Di sini contoh tadi yang dapat lakukan ya. Tapi kalau dapat itu tidak mengerjakan tugas, kalau ini terlambat, kalau ini tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan kelas, membersihkan toilet. Tapi saya yakin saat ini sudah tidak ada ya hukuman fisik seperti ini ya, Ibu. Tapi meskipun hukuman fisik tidak berlaku, tapi masih acap kali tanpa sengaja, iya, kita hukumannya mental secara verbal. Tapi seperti tadi dimarahi di depan umum. Nah, kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi atau kesempatan untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat. Atau tadi disampaikan oleh Bu Hafifah dan Bu Aas juga bisa. Selanjutnya guru secara tegas terhadap peraturan dan murid menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi tadi sudah dicontohkan oleh rekan-rekan guru semuanya, menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya guru terbuka menanyakan alasannya juga, terbuka dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Kita akan masuk ke segitiga restitusi. Materi terakhir ya Ibu Bapak, mohon ininya sebentar. Segitiga restitusi seperti yang tadi disampaikan, segitiga berarti ada tiga bagian, tiga sisi atau tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Loh, memangnya identitasnya goyang? Ya, distabilkan ya.
Nah, pada posisi menstabilkan identitas, kita membuat anak atau murid yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Maksudnya bukan terus membenarkan kesalahan tersebut, tetapi supaya dia melihat hal positifnya dulu, mencari alasannya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai guru membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasar yang tadi sudah ada, yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya, selanjutnya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini ya, contoh-contoh yang dapat kita, contoh pertanyaan yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak. Tadi menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita sebagai manusia bukan makhluk yang sempurna. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Selanjutnya pada validasi tindakan yang salah, ada bentuk-bentuk pertanyaan, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini masuk pada tahap validasi tindakan yang salah. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contoh mungkin berangkat sekolah terlambat karena bergadang. Berarti kan nanti bisa ditanyakan cara efektifnya apa supaya tidurnya cukup tetapi tidak terlambat datang ke sekolah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pertanyaannya contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh kasus. Semalam Sani dan Safira tidak mengerjakan tugas. Hal ini mengakibatkan pembelajaran di kelas terganggu. Sebagai guru, saya berusaha membantu masalah yang tengah dihadapi oleh Sani dan Safira. Ini perlu ditanyakan tidak, Bu? Ditanyakan? Oke. Ini posisi sedang menanyakan alasan kenapa tidak mengerjakan tugas gitu. Kalau saya itu sendiri dengan kewenangan dan memasuk perangkat lebih kurang dari Jadi ternyata ada tapi meskipun demikian tadi sendiri teman waktu bukan kita juga anak-anak mesti ingat
restitusi mana ya? Itu tadi contoh penerapan skenario segitiga restitusi. Sekarang apakah ibu-ibu semuanya berkenan untuk volunteer pada skenario kasus 2? Skenarionya hari ini, suasana halaman SD Negeri 1 Petanahan saat jam istirahat ramai seperti biasa, mau waktu istirahat ya. Hingga kemudian datang Fulan menemui guru piket dan melaporkan bahwasannya Fulana berkata-kata kurang sopan. Sebagai guru, saya berusaha membantu masalah yang tengah dihadapi oleh Fulana. Adakah yang mau mencoba menampilkan tadi dari yang sudah ada sebagai guru dan mungkin satunya nanti sebagai Fulana? Puas? Oke. Silakan. Pakai mic atau tidak? Tidak usah. Tidak usah. Berdiri nggak apa-apa ya? Di tengah sini mungkin. Aduh. Saya tadi kalimatnya. Oh, saya kira tingkatannya yang mau jadi gurunya. Saya murid bangsa. Iya, sekarang muridnya Bangsa ya. Silakan dengan permasalahan yang ada. Jadi Fulana berkata-kata kurang sopan. Lalu Fulan melaporkan kepada guru piket selaku Bu Aas. Nah, Bu Aas memanggil Fulana berarti. Tok 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 tok. Yang betul? Iya. Masuk Mbak Naka. Ya, dan duduk ya. Saya soalnya di kanan kursi ya. Tidak apa-apa ya berdiri ya Bu. Selamat siang. Mbak Naka apa kabar? Baik Bu. Iya. Kira-kira Mbak Naka tahu tidak kenapa guru memanggil Mbak Naka ke sini? Ada apa ya kira-kiranya Mbak ya? Karena tadi waktu jam istirahat saya berkata tidak sopan. Mengapa? Mengapa Mbak Nata bisa menyampaikan kata-kata yang tidak sopan? Karena saya selalu dengan saya juga melihatnya dengan mengatakan seperti itu. Sebenarnya apa harus menggunakan kata-kata kasar untuk menyampaikan perasaan hati Mbak Nata kepada temannya? Tidak. Terus langsung kesepakatan ya. Bagaimana dengan kesepakatan yang pernah kita bersama di kelas kita Mbak Nata? Iya, menghormati memang tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Ya nggak apa-apa, berarti tinggal disampaikan semoga ke depannya. Oh iya, berarti Mbak Natal sudah mengetahui kesalahannya di mana, keliruannya ya, bukan kesalahan. Kira-kira harapannya nanti Mbak Natal mau bagaimana ketika mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa yang seperti tadi, tapi ketika Mbak Natal merasa haknya terampas oleh orang lain, kira-kira mau Mbak Natal mau bagaimana tindakannya? Iya, lain kali mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan kita harus saling menghormati ya. Nah, dan salah satunya dengan kita harus selalu menghormati dan tidak berkata yang tidak sopan. Mudah-mudahan tidak mengganggu orang ya. Terima kasih. Silahkan bisa kembali ke kelas lagi Mbak Nata. Luar biasa tepuk tangannya. Ya, jadi meskipun baru melihat skenario, tapi tadi sudah melihat beberapa contoh kata-katanya. Ternyata meskipun belum lancar 100%, tetapi bisa lah, insya Allah bisa diterapkan oleh ibu-ibu sekalian di permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Kita mulai membiasakan melaksanakan segitiga restitusi.
mulai meninggalkan tentang hukuman dan penghargaan. Baik, selanjutnya Mbak. Ini perlu atau tidak? Karena kita sudah mau selesai ke materi sih sebenarnya. Iya, kita refresh lagi ya. Mari berlogika. Clue-nya tangga. Di tangga pertama kita mendapatkan donat. Donat. Di tangga kelima kita mendapatkan sepatu. Kalau di tangga ketiga kita dapat apa? Saya ulang, di tangga pertama kita mendapatkan donat. Di tangga kelima kita jalan tuh di tangga kelima. Kita mendapatkan sepatu. Kalau di tangga ketiga kita mendapatkan apa? Atau saya ubah. Ada bayangan tapi sudah mulai menemukan clue-nya. Di tangga pertama, ini kaitannya saya mau dapat tiket kereta. Tiket pesawat. Di tangga pertama, saya ternyata menemukan tiket ke Denpasar. Sedangkan di tangga kelima, saya mendapatkan tiket ke Singapura. Kalau di tangga ketiga, kira-kira saya dapat tiket kemana? Sudah menemukan? Oke, saya ulang lagi. Di tangga pertama, saya menemukan tiket Denpasar. Di tangga kedua, saya menemukan tiket ke Roma. Roma. Di tangga kelima, tadi saya menemukan tiket ke Singapura. Kalau di tangga ketiga, saya menemukan tiket kemana? Tangga. Perlu diulang lagi. Tangga pertama, tadi saya sudah mendapatkan tiket ke Denpasar. Selanjutnya saat datang lagi, tiket Denpasar ini sudah tidak ada. Tapi saya mendapatkan tiket ke tiket kereta. Tiket keretanya ke Dago Bandung. Dago. Selanjutnya saya jalan lagi. Di tiket ke tangga ketiga saya dapat tiket ke Milan. Iya, di tangga ketiga saya mendapatkan tiket ke Milan. Di tangga kelima saya tadi sudah ke Singapura, bosan ke Singapura, saya pergi ke dapat tiketnya ke Sisingamangaraja. Kalau tiket ke tiganya selain ke Milan kemana? Magelang. Betul. Sudah menemukan? Tangga. Tadi tangga pertama kemana? Milan. Tangga pertama Denpasar. Selanjutnya Dago. Tangga kedua ke? Tangga kedua. Tangga ketiga ya. Kedua. Tangga ketiga ke Milan. Selain ke Milan ke Magelang. Tangga kelima Sisingamangaraja, Singapura. Ternyata clue-nya huruf pertamanya D, Re atau R, Mi atau M, Fa, F, Sol, iya, tangga. Gak apa-apa. Ya, nanti kalau tangganya ada langsung dapat tuh. Ini juga bisa ya diterapkan ke anak-anak. Ini nanti sambil mengenalkan kota-kota, mengenalkan tangga nada, juga mengenalkan tentang hal-hal yang bisa di ini. Anak-anak pasti senang dengan tebak-tebakan. Lanjut bahas. Ini hanya sedikit ulasan modul 1 dari 4 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan mulia itu sendiri mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang dinamakan prinsip-prinsip tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Teori kontrol, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Pada beberapa keadaan tertentu, guru masih menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, teori hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu sendiri merupakan pemahaman akan pemecahan masalah yang fokus bukan pada pelaku dan korban, melainkan pada jati diri dari inti permasalahan tersebut. Hal yang diharapkan muncul yaitu refleksi diri, perbaikan sikap yang timbul tanpa paksaan, evaluasi dari dalam diri, sehingga mampu menguatkan bukan melemahkan, mampu meningkatkan motivasi diri untuk melakukan disiplin positif di kegiatan berikutnya. Hal-hal yang menarik ada posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ketiga hal tersebut menarik karena guru mampu menggali motivasi murid dari dalam diri untuk menjadi baik, bukan dengan cara menghukum atau memberi sanksi semata. Terakhir, hari Jumat pergi arisan. Pergi arisan ke SD tetangga. Terima kasih Ibu Bapak semua sudah berkenan mendengarkan saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Aas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Yosi Sri Alifianti atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yosi memberikan banyak manfaat kepada kita sebagai seorang pendidik yang sekaligus mampu menjadikan kita sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga kita bisa membentuk karakter siswa-siswi kita menjadi pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk acara yang selanjutnya kita masuk lain-lain, tapi ini akan kita gunakan untuk tanya jawab mungkin ya Bu Yosi ya, dan Ibu mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan, monggo. Ada yang ingin disampaikan, atau mungkin ada masukan, silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semuanya? Sudah? Oke. Alhamdulillah karena Bu Yosi memaparkannya dan menjelaskannya dengan gamblang, jadi alhamdulillah kita semua jelas. Mudah-mudahan nanti kalau kita ada sesuatu yang mau dipertanyakan, Bu Yosi berkenan menjawab ya Bu di luar forum ini ya. Iya. Terima kasih untuk pemaparannya dan untuk kesediaan Bapak Ibu semuanya mengikuti kegiatan diseminasi ini. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya selaku pembawa